luar tahapan-tahapan terkait dengan pemilihan, kita juga punya kewajiban untuk terus melaksanakan pendidikan pemilih meskipun tidak ada pemilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya Rangga Al-Sadewa sebagai host pada podcast pagi hari ini, dan ini yang akan menemani saya pada podcast pagi hari ini adalah Ibu Naili Syarifah SPSI, adalah seorang ketua di KPU Kudus yang menjabat dari 2018 ya. Saya 2 periode, kalau sebagai ketuanya 2018 sampai 2023 periode. Oh, berarti dari masuk ke sini itu jadi kalau KPU itu kan kita terdiri dari 5 komisioner. Kemudian salah satunya nanti sebagai anggota merangkap ketua. Nah, periode kami itu setiap 5 tahun sekali. Jadi proses kami terbentuk itu melalui seleksi, diseleksi terlebih dahulu. Kemudian apabila terpilih, nanti periodenya selama 5 tahun menjabat. kalau udah 5 tahun itu masa jabatannya selesai kan itu selesai masa kerja, apa masih bisa kerja di sini ya sebagai anggota tersebut? Jadi kalau komisioner ini kan berbeda dengan PNS yang membantu fungsi kelembagaan. Jadi kalau yang komisioner itu kami adalah tatanannya adalah pembuat kebijakan. Jadi dia terbentuknya periodik seperti anggota DPR. Nah, ketika kami terpilih nanti selama 5 tahun menjabat, apabila nanti di periode berikutnya mau mengikuti seleksi lagi itu dimungkinkan terpilih kembali, tetapi hanya dapat menjabat selama 2 kali periode saja. Jadi seperti saya 2013 sampai 2018, kemudian saya mendaftar kembali ikut seleksi lagi untuk 2018-2023. Nanti setelah 2023 masa jabatan saya selesai, saya tidak bisa mendaftar lagi di tingkat kabupaten. Bisanya nanti naik ke tingkat yang di atasnya, ke provinsi atau mungkin ke KPU RI. Jadi setelah itu harus ke atas kembali ke dunia masing-masing. Jadi seperti saya ini kan saya sebelum menjadi komisioner KPU saya PNS. Jadi ketika kalau PNS kami nanti yang jadi PNS mendaftar menjadi KPU, apabila terpilih kemudian diberhentikan sementara selama periode tersebut 5 tahun. Nah, kalau kami sudah selesai nanti bisa kembali ke PNS. Dan contoh-contoh yang lain misalkan seperti Mas Cahyo, beliaunya dulu basicnya pengacara. Dia nanti setelah menjadi komisioner misalkan ingin kembali beracara lagi dipersilahkan, tetapi selama kami menjabat itu tidak boleh melakukan pekerjaan lain. Jadi memang harus lepas semua. Alasan Ibu untuk ikut ke ranah politik itu gimana ya? Bukan dunia kalian kan seorang PNS dari Pemprov Kudus sendiri. Ya, kalau sebenarnya bukan terkait dengan politiknya ya, sebenarnya saya pada dasarnya nih PNS itu kan abdi negara. Pekerjaan ini, saya nggak menyebutnya sebagai pekerjaan ya, sebagai passion aja sih ya. Karena sebenarnya kalau dari riwayat keluarga saya itu memang udah berkecimpungnya di bidang politik semua. Semenjak dari bapak saya, kemudian kakak-kakak saya, kemudian saya. Bedanya kan saya awalnya di PNS. Karena saya sudah di awal di PNS, sebagai salah satu bentuk pengabdian diri saya kepada negara, saya tetap ikut terjun di sini sebagai penyelenggara pemilu yang netral. Jadi kalau dunia politik yang lain, misalkan sebagai anggota dewan atau partai politik, itu kan tidak bisa netral lagi. Tapi kalau saya sebagai PNS, itu kan untuk bisa bergabung di dunia politik, harus di jalur yang netral. Dan salah satu jalur netral adalah sebagai penyelenggara pemilu. Makanya saya tertarik aja untuk lebih mendalami politik di penyelenggaraan pemilu. Organisasi itu kan dibedakan menjadi komisioner sama sekretariatan. Kenapa kok dibedakan? Enggak bisa Jadi ini yang membedakan dengan lembaga kementerian yang lain di KPU itu, kita punya 2 struktur kelembagaan. Jadi ada struktur kelembagaan milik komisioner dan ada milik sekretaris.
Sekretariat ini terdiri dari PNS-PNS dan super-super ataupun staf yang lainnya. Sementara kalau komisioner ini bukan PNS, tidak terikat dengan disiplin pegawai ataupun yang lain-lainnya. Tetapi kami adalah namanya pembuat kebijakan. Dalam strukturnya, kami itu satu tingkat lebih tinggi daripada sekretaris. Sementara sekretaris adalah pimpinan dari ASN-ASN atau PNS yang berada di jajaran sekretariat. Tugas sekretariat itu membantu kebijakan-kebijakan yang kami keluarkan dari komisioner. Jadi kalau di lembaga lain itu seperti kedinasan itu kan jelas kepala dinas, kemudian kasih, kasubag dan seterusnya. Sementara kalau KPU, sekretariat ini bertanggung jawab kepada komisioner tetap. Sementara komisioner ini sistemnya gratis, kami bertanggung jawab kepada KPU di atas kami. Jadi tugasnya berturut seperti itu. Terus ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama ada Oh, tadi belum pertanyaan pertama. Oh, belum. Itu sebagai basa-basi kecil. Saya kan sebagai wakil dari masyarakat awam ya, yang tidak tahu tentang KPU itu bekerja bagaimana, apa yang dilakukan oleh KPU semasa nggak ada pemilu. Di Kudus sendiri kan tahun kemarin sama tahun ini kan nggak ada pemilu sendiri. Itu apa yang dilakukan oleh KPU sendiri? Ya, jadi mungkin pertanyaan yang paling umum ditanyakan kepada KPU di jajaran manapun, ketika tidak ada pilkada atau pemilu, KPU ngapain? Padahal mereka dibentuk selama 5 tahun. Seperti contohnya kalau di Kudus ini kan kita mengikuti pemilu legislatif atau presiden di tahun 2019. Kemudian kalau mengacu pada undang-undang yang lama itu seharusnya kan 2023 baru ada pemilihan kepala daerah. Nah, kalau di periode-periode yang sebelumnya itu kan berarti kita di 2013 kemudian 2018 baru berjalan lagi, seolah-olah kan seperti itu. Padahal untuk melaksanakan pemilihan, contohnya kalau pemilihan kepala daerah itu ada awalannya kita harus merancang terlebih dahulu anggarannya nanti bagaimana, kemudian berkoordinasi dengan Pemda selaku pemberi hibah dana untuk pelaksanaan pilkadanya. Itu adalah bagian-bagian tugas fungsi kami sebelum melaksanakan pemilihan. Jadi range tahapan itu dalam satu kegiatan, misalkan pemilihan kepala daerah, itu range waktunya adalah 2 tahun. Jadi misalkan dilaksanakan di 2023, 2021 kami harus sudah siap punya gambaran kegiatan apa saja yang akan kami laksanakan ketika nanti ada pilkada. Dimulai dari itu kita sudah merancang anggaran. Kita bahas bersama dengan teman-teman komisioner yang lain, kemudian dibantu dengan teman-teman sekretariat. Secara kalau pengekspedisiannya atau pelaksanaan pekerjaannya itu kan yang melaksanakan PNS. Sementara kami hanya untuk merancang kegiatannya saja. Jadi dimulai dari seperti itu ada tahapan yang seperti itu. Di luar tahapan-tahapan terkait dengan pemilihan, kita juga punya kewajiban untuk terus melaksanakan pendidikan pemilih meskipun tidak ada pemilihan. Contohnya kepada teman-teman pemilih pemula seperti adik-adik yang sudah masuk umur 17 tahun atau mau masuk 17 tahun di saat nanti pemilihan, itu masih menjadi tugas kami untuk melaksanakan pendidikan pemilih supaya adik-adik ini udah tahu gambarannya pemilu itu apa, pemilu itu bagaimana, pemilu yang sehat itu bagaimana, menjadi pemilih yang cerdas itu bagaimana. Itu salah satu tugas kami. Contohnya ketika di periode sebelumnya di 2013-2018 itu, di tahun 2014, 2015, 2016-nya itu kita melaksanakan semacam roadshow dari sekolah satu ke sekolah yang lainnya, SMA tingkatannya. Itu kami setiap minimal 1 minggu atau 2 minggu sekali mendatangi sekolah-sekolah, minta waktu 1 jam atau mungkin 2 jam pelajaran supaya kita bisa memberikan wacana kepada teman-teman di tingkat bawah ini tadi, pemilih pemula, gimana sih pemilu itu, supaya nanti ketika mereka sudah mulai memilih, mengambil pilihannya ketika itu sudah bisa menggunakan dengan akal dan logika yang sehat. Jadi kalau
sudah paling umum lah kalau kita tahu itu money politik itu kan bahayanya sangat besar sekali. Nah, salah satu tugas kami untuk memberikan pendidikan kepada teman-teman ini bahaya dari money politik itu apa, bahaya dari black campaign, negatif campaign seperti apa. Itu tugas kami untuk memberikan pendidikan kepada adik-adik di bawah itu. Misal sosialisasi kan di masa pandemi ini kan dibatasi oleh tidak boleh buka, ya. Nah, itu kan bisa diganti misal kayak online atau lewat sosial media gitu. Itu yang dilakukan KPU itu kalau utama apa sih? Ya seperti yang saya ceritakan tadi, kalau 2013-2018 kita bisa tatap muka ya, dan benar sekali ketika 2020 itu dinyatakan sebagai pandemi, kita juga bingung. Padahal kita juga masih ada kegiatan tahapan untuk pendidikan pemilih seperti tadi, atau kalau orang awam menyebutnya sosialisasi. Nah, kami ketika mulai ada pandemi itu, sementara masih punya tugas untuk melaksanakan pendidikan pemilih, begitu kami melihat bahwa trennya memang memakai Zoom secara daring itu, kami Kabupaten Kudus justru yang pertama kali melaksanakan webinar dengan teman-teman di tingkat pemilih pemula itu tadi sebagai KPU Kudus Kampus yang dilaksanakan secara daring pertama kali di Jawa Tengah. Kita yang mempelopori pertama kali melaksanakannya, kemudian diikuti teman-teman lain di kabupaten lain. Dan salah satu kegiatan-kegiatan tersebut seperti itu, kami di tahun 2020 juga mendapatkan penghargaan sebagai lembaga penyelenggara pemilu KPU tingkat kabupaten juara keempat se-Jawa Tengah untuk kategori menuju informatif dari KIP Jawa Tengah di tahun 2020. Ya itu bukan teman-teman juga yang lain sih, ada kita juga punya media sosial, kita nggak cuma IG, Twitter, kita juga punya Facebook juga, itu jalan semua. Itu di sana isinya informasi-informasi kegiatan di KPU apa aja, itu pasti ada. Jadi kalau orang mengira bahwa KPU nggak ada pemilu, nggak ada pilkada, ngapain cuma berangkat kantor, absen, pulang, nggak apa-ngapain, gajian, itu salah banget itu. Sebenarnya kita punya banyak kegiatan, banyak sekali seperti tadi merancang anggaran, kemudian pendidikan pemilih kita tetap jalan terus juga. Dan kadang-kadang ini juga mungkin yang nggak diketahui orang ya, itu sering kita itu benda-benda pemilu kita seperti bilik atau mungkin kotak itu sering kita dipinjam dari lembaga lain untuk dipakai sebagai misalkan kayak pemilihan OSIS atau ada pemilihan kepala desa kemarin, itu juga banyaknya masih pinjam ke tempat kita. Jadi tugas kita nggak berhenti hanya sekedar urusan pemilu selesai terus nggak apa-apa, itu tidak. Oh, soal itu malah baru tahu. Oh, baru tahu kan makanya. Untuk kesulitan sendiri pas masa pandemi itu apa sih? Ya, ketika pandemi seperti ini sih memang kegiatan kita menjadi, ketika tatap muka itu harus terbatas, ini sangat menyulitkan ya, padahal tugas KPU ini kan tidak bisa hanya melalui media online saja seperti ini. Mungkin kalau salah satu cara kita untuk menyiasati supaya masih tetap bisa menyampaikan informasi saat kegiatan seperti ini, podcast, kemudian kita juga nanti ada webinar dengan teman-teman kampus-kampus yang lain. Kita itu juga kesulitan ketika harus berkoordinasi dengan instansi lain. Padahal kita ada kegiatan setiap bulannya itu tetap mengelola daftar pemilih berkelanjutan. Meskipun kita tidak ada pemilihan, itu daftar pemilih harus tetap kita jaga, kita rawat. Jadi kalau misalkan ada yang meninggal, kita keluarkan dari daftar pemilih kita. Kalau ada pemilih baru masuk, kita masukkan ke daftar pemilih kita. Itu berkelanjutan setiap bulannya. Jadi tidak hanya nanti menjelang pemilu baru dikelola, itu tidak. Jadi setiap bulannya kita kelola, itu wajib. Nah itu kesulitannya kita di sana. Tapi ya tidak lantas itu menghambat kegiatan kami, tidak. Kami akan selalu berusaha. Ya meskipun memang terbatas dan hasilnya tidak semaksimal ketika bisa tatap muka, ya kami akan terus mencoba untuk melakukan inovasi-inovasi yang lainnya supaya semua kegiatan dan tugas fungsi kita bisa terlaksana dengan baik. Ini pertanyaan dari
bagi saya pribadi ya, cara KPU putus untuk mengontrol para orang yang golput itu gimana? Misalkan ya, dulu pas kakak saya kan kuliah di Semarang, misal 1 hari libur kan dia nggak mau pulang untuk melakukan pemilihan. Kalau itu gimana ya, kita membangun kesadaran kepada pemilih itu memang tadi cara kita dari sejak awal kita melaksanakan pendidikan pemilih seperti itu, bahwa betapa ruginya ketika seseorang itu tidak menggunakan hak pilihnya. Nilai suara Anda itu sama dengan presiden, ya kan? Iya. Rugi banget kan? Harga Anda itu sama dengan harga seorang presiden. Presiden itu mencoblos dihitung berapa? 1 suara kan? Dengan nyoblos juga 1 suara kan? Berarti kan sama kan kehidupannya? Rugi banget kalau nggak dipakai. Makanya ketika pemerintah sudah memfasilitasi bahwa di hari pemilihan dinyatakan sebagai libur nasional, itu adalah kesempatan sebagai kita warga negara yang baik menggunakan hak pilihnya sebaik mungkin. Kalau itu pemilihannya adalah pemilihan nasional, masih bisa disiasati dengan Anda menggunakan hak pilih di luar daerah. Bisa pindah memilih. Tapi kalau pemilihan kepala daerah itu kan harus di wilayah KTP Anda. Nah itu yang tidak bisa kita tidak bisa membantu untuk bagaimana tetap bisa menggunakan hak pilih walaupun tidak pulang. Tapi kalau itu pemilihan nasional seperti pemilihan presiden maupun legislatif yang pusat, itu kan masih bisa menggunakan hak pilihnya dimanapun Anda berada. Itu berarti harus mengurus syarat-syaratnya? Ya, tinggal melapor saja ke KPU setempat atau PPS desa setempat, misalkan kosnya di daerah situ kan ada petugas di tingkat desa. Nah, tinggal melapor aja ke situ. Saya mau menggunakan hak pilih di hari nanti di sini. Nanti akan dicatat, nanti akan diberi kesempatan untuk mencoblosnya di jam sekian sampai jam sekian, nanti supaya bisa menggunakan hak pilihnya dan tidak hilang suaranya. Rugi sekali kalau dia. Yang selanjutnya tentang pilkada yang tetap dilaksanakan di masa pandemi ini, gimana pendapat Ibu tentang hal itu? Jadi begini, kalau KPU sendiri, kami sebagai penyelenggara pemilu, apapun kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat, dalam hal ini penundaan pemilu pilkada 2020 kemarin itu kan atas dasar perubahan undang-undang dari presiden. Jadi dinyatakan sebagai darurat, maka pilkada 2020 diundur di bulan Desember. Sebagai penyelenggara pemilu, apapun keputusan yang diambil oleh pemerintah, kita pasti akan melaksanakan. Jadi kalau ditanya tanggapan saya bagaimana, itu kita harus berbangga juga bahwa Indonesia berhasil menyelenggarakan pemilihan kepala daerah di 215 kabupaten kota dalam kondisi pandemi dan itu berlangsung sukses. Kita itu kolosal. Pemilihan kita itu kolosal, berbeda dengan pemilihan di negara-negara lain. Kita terdiri dari beberapa kabupaten kota dan itu dilaksanakan bersama-sama. Itu kita harus berbangga. Saya juga ikut berbangga sebagai penyelenggara pemilu, meskipun di tahun ini kita tidak menyelenggarakan dalam kondisi pandemi. Tapi saya sangat mengapresiasi teman-teman di kabupaten lain atau kota lain, mereka bisa menyelenggarakan tanpa banyak kendala. Jadi tetap terselenggara sesuai dengan tatanan prokes yang ada, protokol kesehatan sudah memenuhi semuanya, dan itu juga kalau saya lihat sampai ini tidak ada ekses yang berlebihan lah. Paling juga kalau sekedar ada gugatan di Mahkamah Konstitusi itu pun tidak seberapa. Tidak ada kemudian muncul gejolak-gejolak di daerah seperti dulu-dulunya, malah nggak ada. Berarti lebih teratur. Iya, jadi sistem pemilu kita itu semakin dari periode satu ke periode yang lainnya itu semakin baik, semakin tertata, itu pasti. Pertanyaan selanjutnya ini, misal pandemi di Indonesia masih mengalami kenaikan sampai pemilu yang akan datang, apakah masih harus dilaksanakan atau tidak? Terlepas dilaksanakan atau tidak itu kembali lagi kepada para pembuat kebijakan di tingkat pusat. Jadi seperti rumor yang sudah kita ketahui kan, RUU seharusnya mengagendakan pemilihan kepala daerah kembali ke masa jabatan masing-masing. Tetapi ternyata
hampir semua fraksi tidak setuju dan akhirnya dikembalikan serentak di 2024. Padahal ketika kita laksanakan serentak di 2024 itu resikonya sangat besar sekali. Bukan terkait dengan pandemi saja sih ya. Apalagi kalau ditambah dengan masih kondisi pandemi itu pasti akan sangat menyulitkan kami di tingkat bawah sebagai penyelenggara pemilunya. Yang tahun 2019 saja serentak dengan 5 suara suaranya itu gede banget. Udah mencoblos belum saat itu. Dan sudah tahu sendiri kan bahwa kertas suaranya satu aja selembar kertas suara. Untuk mencari namanya saudaranya yang jadi anggota calon itu kan juga menyulitkan. Kita harus mencari sebelah mana, kolom sebelah mana, salah coblos saja itu suaranya bisa nggak begitu, kan eman-eman banget. Dan itu sangat melelahkan prosesnya ketika KPPS itu harus merekapitulasi hal tersebut. Bayangkan sudah lelah, capek, lihat ini lampunya juga nggak begitu terang, mungkin kalau sudah sore ya. Harusnya yang dicoblos nomor 8, 9, tapi kebacanya yang bawahnya ini bisa jadi perkara sekali dan itu menghabiskan waktu. Kalau waktu dulu itu 5 pemilihan saja rata-rata itu selesai di jam 2 malam penghitung. Ini orang yang nggak tahu ya, nggak tahu, pasti nggak tahu. Tapi kita yang penyelenggara pemilu itu tahu bahwa merekapitulasi hal tersebut itu butuh waktu. Butuh kesederhanaan sistem supaya lebih mudah dalam kita menghitung, lebih mudah dalam kita merekapitulasi. Dan itu yang menyita tenaga kita, menyita waktu kita, apalagi kalau masih dalam kondisi pandemi. Itu akan semakin menyulitkan, harus jaga jarak, harus ada memakai hazmat seharian. Itu rasanya seperti apa? Saya yang kurus seperti ini bisa makin kurus aja ini. Nah, kalau 2024 itu 2019 aja berapa banyak orang yang meninggal dalam tugas itu karena kelelahan, apalagi nanti 2024 dalam kondisi pandemi, kalau masih pandemi. Tapi kalau sudah enggak pun mungkin agak lebih ringan lah, hampir sama dengan 2019. Cuman yang masih menjadi kalau saya sebagai masyarakat awam, ya bukan sebagai penyelenggara pemilu, kayaknya kok menyulitkan sekali ya kalau harus serentak di tahun 2020. Mungkin kalau ada kemajuan teknologi itu bisa sangat bisa membantu. Seperti Sirekap tadi mungkin salah satu yang bisa meringankan tugas kami. Cuman ya kembali lagi bahwa infrastruktur di Indonesia ini belum rata ya. Mungkin kalau di wilayah Pulau Jawa masih inilah hampir semua sudah memiliki sinyal operator. Tapi kalau di luar Jawa apa kabar? Di Jawa aja masih ada loh yang nggak ada sinyal, masih ada. Di Kudus sendiri juga ada loh wilayah yang sulit sinyal. Yang dikira Kudus itu kota maju ya, kita juga punya daerah yang di atas sana itu nggak ada BTS, itu juga ada. Apalagi anak tahu naik lagi itu yang sudah berbatasan dengan mana itu Pati atau Jepara itu kan nggak ada sinyal. Mau nanya tadi nyinggung masalah sebelum adanya pandemi kan diadakan roadshow untuk pemilih pemula ke setiap sekolah-sekolah. Ya. Selain itu, apakah ada roadshow istimewa untuk mereka pemilih pemula yang tidak sekolah di tingkatan SMA? Kita juga masuk ke pondok-pondok pesantren, juga ada tugas ke sana. Kemudian kita juga sempat punya kegiatan Car Free Day juga. Ketika Car Free Day kita masuk untuk memberikan pendidikan itu juga ada. Jadi tidak perlu kita harus masuk hanya di tingkat sekolah itu saja. Mau sekolah itu resmi ataupun tidak, kita mencoba untuk masuk ke sana. Tetapi ya itu lagi, karena anggaran kita saat itu berbatas, jadi perlu diketahui juga bahwa KPU ketika tidak ada pemilihan anggarannya itu terbatas. Jadi ketika kita untuk berusaha memaksimalkan tugas kita, ya kita melakukan inovasi-inovasi yang meminimalisir penggunaan anggaran. Jadi ya seperti itu tadi. Untuk yang di Car Free Day tadi, peminatnya banyak apa enggak? Ya begini ya, lumrahnya orang awam. Ya, kalau urusan politik ataupun pemilihan, kalau nggak pas musim pemilihan ya memang peminatnya sepi. Itu pasti. Dan
paling sering kalau kita melakukan sosialisasi pasti tanya warna apa boten. Ini yang mencoba untuk kita dari sedini mungkin kita untuk menyadarkan adik-adik di bawah itu, makanya kita maksudnya menyasarnya ke pemilih pemula supaya adik-adik ini tahu tidak terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Karena kalau dari tingkat bawah saja sudah terbiasa dari seperti itu, tahu sendirilah jangkanya ke depan itu efek akibatnya apa ketika ada money politik. Kalau mereka saja sudah memaklumi hal tersebut, ketika ada korupsi ya jangan menyalahkan pemimpinnya yang korupsi. Iya kan? Iya. Orang jual itu pasti cari untung. Pasti. Ya, kalau dia jual kamu beli dia pasti cari untung. Tapi kalau dia cuman memberikan janji dan bisa menepati tanpa harus menjual apapun, ini kita membeli suara Anda loh, padahal suara Anda dengan suara presiden sama loh akhirnya. Iya. Ya kan? Iya. Kita hitung-hitungan aja. Misalkan dikasih 50.000 dikasih 5 tahun berapa? 10.000. 1 tahun Anda dikasih 10.000 mau? Ongkos parkir sekarang berapa coba? 2.000. Berarti kamu 5 kali parkir dalam 1 tahun, nggak boleh yang lebih. Iya kan? Iya. Masa mau? Iya, Bang. Nggak mau kan? Nah itu kan harus dipikir seperti itu, bahwa ruginya berapa banyak ketika Anda menerima 50.000 itu tadi, tetapi selama 5 tahun yang bersangkutan bisa jadi mencari cara untuk mengembalikan 50.000 yang dikalikan berapa kali lipat. Coba. Tapi kalau mulai dari sekarang, generasi muda, generasi sekarang apa ya? Generasi Milenial. bukan dong, sudah bukan milenial dong. Di atasnya milenial, pasca milenial ini sudah. Kalau generasi 2000-an ke atas sudah bukan milenial lagi. Kelahirannya tahun berapa? 2000-an. Nah, itu sudah bukan milenial lagi. Itu harus mulai sadar, mulai berhitung yang seperti itu supaya tidak terjerumus mendapatkan pemimpin-pemimpin yang merugikan masyarakat. Nah itu tugas kita, PR kita bersama. Kenapa kita melaksanakan pendidikan pemilih kepada pemula seperti itu, supaya teman-teman pemula ini juga generasinya ini kayaknya mendominasi loh, sudah mendominasi yang generasi untuk pemilih tingkat yang sudah terdaftar sebagai pemilih loh. Dibandingkan kami yang usianya sudah 30-40-an, itu perbandingannya masih banyak ya. Apalagi generasi yang terbiasa menerima tadi amplop biro, itu lebih banyak lagi teman-teman daripada kami ini. Jadi kalau dari generasi teman-teman ini sudah dibiasakan menyadari bahwa menjadi pemilih itu harus cerdas, nanti seterusnya akan menciptakan demokrasi yang lebih sehat. Itu tugas kita bersama. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, semuanya. Sekian dari podcast pagi hari ini. Selamat bertemu di podcast lain di Bye-bye. program ini.